Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haiti dengan NPM 2478326 dari kelas TRPL 3D. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam pembahasan pemrograman PHP, yaitu array dan from. Nah, pembahasan array ini merupakan bagian dari materi menguasai struktur kontrol, from, dan array yang sering digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis web. Nah, pada materi yang akan dibahas itu meliputi pengertian array, jenis-jenis array dalam PHP, khususnya itu ada array index dan array asosiatif, dan serta cara menampilkan data yang ada di dalam array tersebut. Nah, di sini ada pengertian array. Array itu adalah sebuah tipe variabel dalam PHP yang digunakan untuk menyimpan lebih dari satu nilai data dalam satu nama variabel. Nah, di sini dengan menggunakan array itu kita dapat mengelompokkan banyak data yang saling berkaitan sehingga pemrograman itu menjadi lebih struktur dalam dan mudah dikelola. Nah, di sini ada perbedaan dengan variabel itu biasanya hanya dapat menyimpan satu nilai, itu ada array memungkinkan penyimpanan banyak data sekaligus. Nah, ini misalnya daftar nama, ada kumpulan angka atau data mahasiswa. Nah, penggunaan array ini sangat penting terutama itu ketika kita bekerja dengan data dalam jumlah banyak. Nah, di sini lalu yang ketiga itu ada array index. Nah, array index ini merupakan jenis array yang menggunakan indeks berupa angka untuk menandai setiap elemen data di dalamnya. Nah, di situ ada indeks pada array itu dimulai dari angka 0. Dimulai dari angka 0. Kemudian itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu dengan urutan data. Lalu artinya itu yang pertama itu ada data pertama disimpan pada indeks 0, lalu yang kedua itu ada pada indeks 1, dan ketiga itu ada pada indeks 2 dan seterusnya. Lalu sebagian contoh ini kita dapat membuat sebagaimana array yang berisi beberapa nama mahasiswa. Nah, di situ setiap nama dapat dipanggil serta langsung menggunakan nomor indeks tertentu sesuai dengan posisinya di dalam array. Nah, lalu yang keempat di sini ada cara menampilkan indeksnya itu. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada array angka indeks atau berindeks angka. Nah, di sini kita itu mengakses data secara langsung menggunakan indeks array. Lalu, cara ini digunakan ketika kita hanya ingin menampilkan satu data tertentu saja. Nah, di situ juga kita menggunakan perulangan for. Nah, di sini kita menggunakan Nah, ini kita menggunakan perulangan for. Lalu perulangan for ini digunakan ketika kita ingin menampilkan seluruh isi array berdasarkan jumlah elemen yang ada. Nah, di situ juga ada penggunaan perulangan for. Oke, sebentar, perulangan for. Jadi Nah, di sini itu juga ada kita menggunakan perulangan for. Perulangan for ini merupakan cara yang paling sederhana dan sering digunakan karena langsung membaca setiap elemen array tanpa perlu mengetahui jumlah indeks. Nah, di situ juga penggunaan perulangan ini bertujuan agar penulisan kode menjadi lebih singkat, rapi, dan efisien. Dan di situ juga ada array asosiatif. Ada array asosiatif ini. Nah, di sini array asosiatif ini adalah array yang menggunakan key dan file itu sebagai pasangan data.
Dan di sini berbeda dengan array index itu, K pada array asosiatif ini tidak berupa angka dan itu melainkan berupa teks atau string yang menggambarkan isi data tersebut. Nah, di situ juga sebagai contoh itu ada array asosiatif sering digunakan untuk menyimpan biodata mahasiswa seperti ada nama, NIM, jurusan dan data semester. Nah, di situ juga ada cara menampilkan array asosiatif. Itu menggunakan untuk menampilkan ini isi array asosiatif ini biasanya itu digunakan menggunakan perulangan for dengan pasangan k dan val. Nah, di sini dengan menggunakan for kita juga dapat menampilkan seluruh data beserta keterangannya itu secara lebih jelas dan struktur. Perulangan ini sangat sesuai digunakan karena array asosiatif ini tidak memiliki indeks numerik seperti array index. Oke, langsung saja di sini kita yang bagian kelima ini itu ada mengakses array index numerik. Itu yang pertama itu pengaksesan langsung. Di sini juga ada contoh kodenya. Nah, di sini juga saya sudah membuat contoh kodenya. Di sini kita pertama itu kita mengaktifkan dulu exam pp. Nah, di sini sudah aktif. Lalu kita ke bagian yang pertama itu kita masuk dulu ke bagian foldernya. Itu di sini juga kita membuat folder di halaman exam pp. Lalu kita masuk ke halaman htdoc. Nah, di sini kita tadi kita pertemuan 5. Nah, di sini saya itu membuat folder itu adalah dengan nama pertemuan 5. Nah, lalu kita masuk itu, kita menggunakan perintah itu adalah localhost pertemuan 5. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita ke bagian Visual Studio Code-nya, VS Code. Nah, di sini kita akan tadi kita perintahnya itu di sini pengaksesan langsung. Nah, itu adalah praktik yang pertama. Dan di sini praktik yang pertama itu kita akan menampilkan. Oke, sebentar. Nah, di sini kita akan menampilkan praktek yang pertama. Nah, dan di sini hasilnya praktek yang pertama itu hasilnya adalah ada apel, jeruk, mangga, pisang. Dan ini kodenya. Kode yang bagian di sini bagian pengaksesan array indeks numerik. Nah, di sini sudah ini caranya. Tadi kita masuk ke bagian exam pp dulu, itu mengaktifkan exam pp, lalu kita membuat folder. Nah, di sini kan kita tadi sudah membuat folder itu. Kita masuk ke exam pp ke htdocs. Nah, kita kan tadi sudah membuat folder. Nah, di sini hasil tampilan hasilnya yang praktik pertama, dan kita juga akan menampilkan praktik yang kedua. Praktik yang kedua itu ada, nah di sini ada kucing, anjing, kelinci, harimau. Lalu di sini juga ada praktik yang keempat. Nah, di sini ada hasilnya. Dan di hasilnya itu kita mengasih nama, NIM, jurusan. Nah, coba kita lihat dulu yang praktek yang ketiga itu. Dan di sini adalah kita mengakses indeks numerik sama. Nih, kita mengakses indeks numerik, array index. Itu nama ya. Bagian nama itu berarti yang nih.
Oh, yang bagian nama itu adalah mengakses array asosiatif. Nah, di sini kita itu masih dengan perintah itu ada PHP mahasiswa nama NIM jurusan, dan di sini kita menggunakan perintah dolar lalu mahasiswa nama. Di sini juga ada dolar mahasiswa nama, dan di sini juga ada dolar mahasiswa jurusan. NIM ini NIM. Nah, di sini kita juga sudah hasilnya itu adalah Nurhayati, dan NIM-nya itu NPM 24783126. Nah, di sini ada kurang 26. Coba kita refresh. Nah, di sini udah ada angka 6-nya. Nah, lalu kita ke bagian praktik yang ketiga. Nah, praktik yang ketiga itu adalah di sini buah pertama apel. Daftar buah yang pertama itu adalah apel, daftar buah yang kedua itu jeruk, daftar buah yang ketiga itu mangga, daftar buah yang keempat itu adalah pisang. Nah, di sini itu adalah kita mengakses array asosiatifnya itu melalui perulangan. Ini yang bagian tadi. Kalau ini nah, ini ya tadi contoh array index menampilkan ada sebuah elemen force daftar buah yang pertama. Nah, di sini kita itu menggunakan perintah menampilkan sebuah elemen dengan force array index. Nah, kita di sini menggunakan elemennya itu foreign. Nah, ini hasilnya itu nih menampilkan semua elemen dengan foreign. Lalu kita praktik yang kelima. Itu di sini kita ada nama yang tadi itu praktik yang kelima. Kita masuk bagian. Nah, ini praktek yang kelimanya. Nah, di sini kita menggunakan array asosiatif. Nah, di situ adalah array secara langsung dapat dilakukan dengan cara menuliskan nama array beserta label indeks asosiatifnya. Nah, di sini hasilnya dan kodenya. Nih, kita menggunakan foreign. Lalu kita ke praktik yang keenam. Praktik yang keenam itu sama, itu juga membuat array asosiatif dan menampilkan isi array itu ada NIM, nama, jurusan, alamat. Nah, di sini ada nama Nurhayati, NIM 24783126, terus jurusan itu teknologi informasi, alamatnya Tulang Bawang. Nah, lalu di bagian yang terakhir itu ada tugas. Nah, di sini tugasnya itu membuat array berisi 5 nama mahasiswa. Terus itu juga ada tampilan seluruh nama tersebut dengan pengaksesan langsung, contohnya itu dengan dolar nama no. Lalu itu yang kedua itu ada perulangan for, dan yang ketiga itu ada perulangan foreign. Nah, tugas yang kedua itu membuat array asosiatif bernama biodata dengan key. Itu di dalam biodata itu ada nama, NIM, jurusan, semester. Nah, itu tampilan seluruh isi array dengan perulangan foreign, ada key dan value. Nah, lalu kita ke bagian tugasnya. Dan di sini ada isi kode tugas yang pertama itu menggunakan array berisi 5 nama mahasiswa. Di situ ada namanya itu berisi 5, ada Rio, Yati, Maya, Siska, dan Adi. Nah, itu menggunakan pengaksesan langsung itu dengan tanpa perulangan. Dan di sini ada nama ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Lalu kita tampilkan tugas yang pertama nih. Nama yang pertama itu ada Rio, nama kedua itu ada Yati, nama ketiga itu ada Maya, nama keempat itu ada Siska, nama kelima itu ada Adi. Nah, lalu kita ke bagian tugas yang kedua atau tugas B. Nah, di sini ada tugas B itu menggunakan perulangan for. Nah, di sini berisi 5 nama. Namanya itu sama, tapi itu menggunakan perulangan for.
Nah, di sini ada perulangan for. Nah, di ini ada tampilannya. Dan ini hasil dan ini kodenya. Itu ada nama ke-1 ada Rio, nama kedua Yati, nama ketiga itu ada Maya, nama keempat itu Siska, nama kelima itu ada Adi. Nah, di sini ada tugas yang ketiga itu menggunakan perulangan forens. Nah, di sini tampilannya itu menggunakan perulangan forens. Nah, di sini ada perulangan forens, itu ada Rio, Yati, Maya, Siska, Adi. Itu namanya sama, tugas 1, 2, 3. Lalu yang ke tugas 2 itu kita menampilkan tugas biodata mahasiswa. Nah, di sini biodata mahasiswa itu menggunakan tadi disuruh menampilkan seluruh array itu berisi forens, key dan val. Nah, di sini udah ada hasilnya. Nah, di sini kita menampilkan array asosiatifnya itu ada isi biodatanya itu ada nama, NIM, jurusan, semester. Nah, di situ kita menampilkan isi array menggunakan forens atau key val. Nah, di sini ada ada hasilnya itu menggunakan ada biodata mahasiswa. Itu nama itu ada Nurhayati, NIM 2478326 dan jurusan itu Teknologi Informasi semester 3. Oke. Oke, cukup. Demikian penjelasan mengenai array indeks dan array asosiatif dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, beserta cara menampilkan data pada masing-masing jenis array. Oke, semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami konsep array dapat diterapkan dalam pembuatan pemrograman PHP dengan lebih baik. Baik, di sini pembahasan mengenai materi array dalam bahasa pemrograman PHP melalui dari pengertian array, jenis-jenis array yaitu ada array indeks dan array asosiatif, hingga cara menampilkan data yang terdapat di dalam array tersebut. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini sampai akhir, dan di sini saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam menyampaikan materi masih dapat kekurangan atau kesalahan. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami materi pemrograman PHP dengan lebih baik. Oke, semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberi manfaat dan membantu dalam memahami konsep array serta penerapan dalam pembuatan pemrograman PHP. Sampai jumpa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.